akan diresmikan DPU DKI dan sekaligus pembukaan sidang untuk merumuskan dasar negara. Sidang saya dibuka. Lima dasar negara yang saya ajukan saat ini diantaranya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lima dasar negara yang akan saya ajukan yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, keadilan sosial. Yang akan saya ajukan lima dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Astaga, apakah berita barusan itu benar? Menyerah kepada sekutu? Saya harus secepatnya memberitahu kepada Soekarno dan Hatta. Servil, ada apa? Ada yang ingin disampaikan ini sama publik. Silakan duduk.
Ada masalah apa? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Bagaimana kemerdekaan Indonesia? Sepatnya kita laksanakan, tapi tidak melalui PPKI yang direncanakan oleh Jepang agar kemerdekaan Indonesia tidak dicabutkan Jepang. Ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Tapi siapa yang akan memproklamasikannya? Saya pikir Bung Karno yang pernah melakukannya. Tapi apakah Bung Karno menyetujuinya? Karena secara pribadi beliau adalah ketua PPKI. Kalau begitu kita harus menemui beliau. Ya, baiklah. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Benar semua itu. Benar. Kita jangan dulu percaya dengan berita tersebut. Kita harus memastikan berita tersebut. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Saya mendengarnya dari radio. Saya tentu senang jika berita ini benar adanya. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Itulah yang aku pikirkan. Kita harus benar-benar memastikan berita itu sebelum kita mengambil keputusan. Baiklah, mungkin Bung Karno tahu yang terbaik untuk masa depan rakyat. Kami belum mengambil keputusan apapun karena berita itu belum pasti kebenarannya. Kami sangat yakin, Bu, karena seluruh pemuda Indonesia telah mendengarkan berita itu. Bukankah ini kesempatan yang sangat bagus untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kami berdua pun senang mendengar berita itu. Tapi kita harus tetap mempertimbangkan secara matang. Kami barisan pemuda ingin secepatnya kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Kami rindu kebebasan. Bagaimana keputusannya? Masih seperti kemarin, kami masih belum bisa melaksanakan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Tapi kami para pemuda yakin secepatnya kita mempertahankan bangsa kita. Kami masih tetap pada pendirian kami. Kita sudah 3 kali membujuk Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tetap berdiam dengan alasan tidak meyakini itu kesalahan Jepang. Jadi kita harus
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.